Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesemuanya anak-anak Mama. Mama Ira kembali lagi mengganggu my ebot, my numero uno, ya kan? Hari ini tujuan kita adalah menggasak habis makanan yang ada di atas meja. Keren ya kan? banget, gasak. Gasak. Melepas rindu, tapi tadi ada Cica, cuman Cicanya lagi ke lantai 8, balik ke ruangannya. Di ruangan ini cuma ada saya, ada Rani, yang lain tidak kelihatan karena sebetulnya mereka lebih banyak daripada kita. Iya. Ada di sana spot makannya ada 2, sini dan di sana. Iya, kalian di sini kelihatan. Pengen ngobrol sama Ebot tapi nggak ngobrol yang berat-berat. Ebot itu kenal sama Wawa dari kapan? Dari dulu. Cerita sama Wawa Kika katanya sama AI saya, kan panggilnya AI. Apa banget? Generasi AI. AI saya Teh Kika. Jadi Rani ini nama panjangnya dulu kasih tahu dong. Rani Mauliani. Oke, dipanggilnya Ebot. Ebot tuh panggilan dari kecil. Kenapa dia main Ebot sih katanya? Dulu ada sandiwara radio namanya Mak Cebot. Oh, tayang. Nah, tapi terus gak tahu juga di Bandung jadi terkenalnya Ebot ya. Iya. Nah, terus cerita lagi. Jadi Rani kenal Wawa dari lama. Dulu kita gaul banget. Terus zaman mencari jati diri, sesuap nasi dan lain-lain. Oh itu zaman kita ada duit sedikit, makan di Daking, pesannya cuman itu kailan jahe warna putih. Karena pencinta sayuran apa karena irit? Iya, pengen Makan enak ya, makan enak ya. Makan enak, sehat ya, kailan bawang putih, jadi kayak rabbit bite kan ada teman-teman. Dulu makan kailan bawang putih di Daking udah HD lah dulu mah ya. Gitu ya. Keren lah. Ya, kita dulu makannya tuh di jam 4 jam 5 sore. Oh, itu kenapa? untuk pagi, siang, malam. Bukan iri tapi susah. Pengalaman itu yang Iya. semakin membuat Ebot sama Wawa Kika semakin dekat sampai sekarang. Yang menariknya adalah seorang Ibu Rani Mauliani juga pencinta anak pada zamannya. Ceritanya gimana? Pencinta anak. Katanya ngajar. Oh iya, ngajar sih sebenarnya kalau semua yang dijalanin itu sebenarnya intinya adalah bertahan hidup, Mama. Iya. Bertahan hidup Tapi terus. kenapa jadi ibu guru anak-anak kalau nggak guru TK? Enggak, ya waktu itu sih bertahan hidup, kerjaan apa aja dicari gitu kan. Terus zaman dulu tuh kan Permisi, siapa yang ketok pintu? itu jendela nggak ada orang kayaknya. Oke. Zaman dulu tuh anak-anak nggak guru-guru bahasa Inggris anak-anak tuh lagi hits tuh periode tahun sekitar 2004 gitu. Oh iya ya, lagi awal-awal. Iya, jadi banyak. Mungkin waktu itu dari abis dari Bandung ditarik pulang, nggak punya pekerjaan apa-apa, terus iseng-iseng ngelamar di. Dulu aku pernah pertamanya ngajar di kursus bahasa Inggris punyanya Inke Maris loh. Hebat ya? Tahu, Ibu Inga bagus Iya, banget di dulu. daerah Lebak Bulus, Karang Tengah lah apa Iya. gitu ya. Keren banget ya. Ternyata padahal Inggris gue mah ngaco kayaknya. Cuma sih intinya cuma buat bertahan hidup. Ngaco tapi ngajar. Iya. Ini Makanya milihnya anak TK. Kan kalau anak TK nggak usah pakai grammar. Oh, komunikasi. Iya kan, yang penting kita belajarinnya Mengerti. blue, biru, Oh, about the colors, the red. number, Nah, gitu. nggak mesti yang anak TK, anak umur 5 tahun kalau kita ngomong are you ready udah keren aja. Padahal dia juga nggak bisa bedain kita ngomong are you ready, nggak tahu. Benar. Jadi milihnya anak TK, kalau anak Oke. SMA udah kelas berat. Oke. Buat bertahan hidup intinya. Itu memang spesialisnya hanya di bidang bahasa Inggris apa memang karena sekolah itu bilingual? Jadi tempat khusus ini biasanya bekerja sama dengan TK atau pendidikan anak usia Oh, ini tempat dini. kursus, oke. Iya, jadi mereka kita Guru bahasa ngisi Inggris. untuk subtitlenya yang pelajaran bahasa Inggris di TK tersebut gitu. Jadi agak keliling-keliling beberapa TK waktu itu. Jadi aku selain di Inkemaris ada juga namanya LPBI, Lembaga Pendidikan B-nya apa? I-nya apa? ilmu apa ya, lupa ya Rani. Ada di daerah Buncit. Nah itu kerjasama dengan TK Patra. Dulu TK Patra masih ada. Iya. TK Patra punya di 5 cabang tuh. Ada yang di waktu itu ada di mana tuh,
di daerah Sinabung, Mm-mm. Cempaka Putih dan lain-lain. Seiring dengan waktu akhirnya beberapa TK-nya kan kolaps. Dulu TK Patra itu kan di bawah naungan Patra ya, perusahaan minyak kayak gitu-gitu kan. Ya, TK itu kerjasama dengan lembaga-lembaga bahasa untuk kasih pelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak di sekolah yang mereka punya. Nah, bicara soal sekolah untuk anak-anak ya Ran, ya kan sekarang kan di Jakarta nih khususnya yang pegang. Menurut Rani, kondisi saat ini apakah sudah kondusif atau memang harus atau perlu lagi ditingkatkan untuk sekolah-sekolah khusus anak-anak kan ini pendidikan dasar kan pasti ada ya semuanya lewat TK ini. Tapi menurut Rani apa yang harusnya Yang sekarang ditonjolkan? urgensi di tahun yang itu. sekarang itu adalah sekolah inklusi, sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Yang Ini bagus memang banget. belum banyak spesifikasinya. Tapi ternyata karena kebetulan saya punya keponakan yang autism, jadi terus kebetulan salut gitu ya sama orang tuanya yang concern memberikan ilmu yang layak ya. Ternyata ada sekolah negeri khusus anak berkebutuhan khusus di Jakarta. Sekolah negeri. Ada, kita ternyata udah punya 4, tapi mungkin belum terekspos. Rani juga sendiri terkaget karena kebetulan Rani di Komisi E dan baru tahu secara detail. Dan ini ada salah satu yang bagus di Jaksel, ada di daerah Jakarta Selatan di seputar Pedok wilayahnya. Wilayahnya Pedok tuh kayak Supomo situ lah. Rani mah belum kesana. Tebet dan lain sebagainya. Iya, Rani belum kesana, tapi karena adik ipar udah kesana dan mereka bercerita, ya ampun Kak, Masya Allah, sekolah inklusi yang berkebutuhan khusus itu memang dipikirkan segala sesuatunya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dari segi tangga mereka tidak menggunakan tangga karena beresiko bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Biasanya mereka kan nggak tahu mana bahaya, mana tidak gitu ya. Resikonya kadang juga mereka motoriknya terlalu aktif tapi bicaranya tidak keluar kan gitu. Jadi di sekolah tersebut tidak ada tangga dengan pagar tinggi yang tidak memungkinkan anak-anak untuk memanjat dan lain-lain. Aku belum orang itu belum lihat detail sana, tapi di situ udah apresiasi ternyata ada. Harusnya sekolah-sekolah berkebutuhan khusus ini bisa diekspos karena terapi untuk orang-orang yang mengidap autism ini biayanya nggak murah. Oh iya, pasti mahal. Tapi memang karena tenaganya juga harus diapresiasi gitu ya. Jadi memang kenapa mahal? Karena equipmentnya, tenaganya, segala sesuatunya masih langka. Sama seperti kalau di rumah sakit. Di rumah sakit pasti harus ada punya ICU, ya kan? Tapi jarang rumah sakit yang punya NICU. Padahal ICU ICU dan NICU itu harusnya bisa serendeng sejalan karena anak-anak yang butuh ruang intensif tidak bisa disatukan dengan yang dewasa. Dan ternyata pas Rani telusurin, sekolah perinatologi untuk di spesialis kedokteran itu sekolah paling mahal, Mas. Jadi mungkin para dokter yang mau ambil spesialis itu kan harus berpikir matang ya, terutama untuk kosnya. Kenapa kemarin banyak yang masukan juga, kenapa sih pemerintah tidak memberikan beasiswa khusus perinatologi ini supaya orang-orang yang ibaratnya nicunya sendiri kan cuman barangnya, equipmentnya, tapi personalnya kan adanya di perinatologi gitu. Orang-orang yang punya keahlian untuk mengurusi bayi-bayi atau anak-anak usia dini yang butuh ruang intensive care. Sama seperti itu, sama seperti sekolah inklusi yang sekarang sangat dibutuhkan karena harus kita buka mata juga, autism sekarang kan bukan hal yang langka. Kalau dulu kalau dulu mungkin autism masih kayak beberapa aja karena belum terbuka. Sekarang banyak juga orang tua yang sudah terbuka sharing, niatnya untuk berbagi buat sesama autism tuh. Kalau misalnya tantrum kita harus apa, tidak ada presiden buruk, tergantung sih sebenarnya lihatnya dari segi mana ya. Tapi ya itu gitu. Jadi Rani concern ke autism dalam arti gini, pertama kalau Rani lihat kita concern ke autism dalam arti gini, pertama kalau Rani lihat kita selingkungan, pertama orang tuanya dulu terima, tidak denial, lalu lingkungan sekitarnya, om, tante, kakek, nenek harus support. Disitulah bisa keberhasilan autism ke depan bisa juga mandiri. Jadi support system yang paling penting sebetulnya ya dari lingkungan terdekat.
anak-anak autism adalah anak yang istimewa. Sangat Sebenarnya istimewa. bukan autism ya, support system keluarga itu is Iya. number one menurut Exactly. Rani. Buat apapun, buat kita yang normal pun, Iya. kalau nggak ada support keluarga, Iya. apa yang kita kerjain ya feel nothing ya, nggak ada kurang untung optimal apa-apa, lah iya. ya. Kayak gitu ya. Oke, jadi banyak banget, mudah-mudahan apa rencananya Ebot nanti ya, Rani bisa terrealisasi sambil terus juga menanamkan semua, atau kita biasa kita belajar mempropagandakan nih ya bagaimana kehadiran sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan Iya. khusus ini ya, Karena mahal dan nggak, sekarang anak sekolah gimana itu gitu bisa- caranya biar bisa kan kalau masyarakat itu kan luas ya nih Ibu. Jadi kalau misalnya kita tuh hanya melihat anak yang kebetulan misalnya keluarga kita tuh memiliki anak yang seperti tadi berkebutuhan khusus tapi mau disekolahkan, nggak ada sekolah Iya. umum pada biasa mau terima gitu kan, atau ada bagaimana. Jadi kan harusnya apa, kita mulai mempropagandakan ini semua atau apa yang harus kita lakukan biar semuanya Iya. ikut andil gitu. Kalau supportnya banyak gitu ya, kalau memang ada anggaran yang bisa dialokasikan khusus untuk inklusi ini gitu, Inklusif. terutama buat para orang-orang yang menengah ke bawah Iya, yang iya. membutuhkan, tidak punya biaya khusus Iya. untuk terapi, bisa disekolahkan, ibarat sekolah inklusi negeri gitu ya, diperbanyak, itu kan juga menolong ya. Sangat Karena dibutuhkan. kalau bisa anak-anak yang autism bisa di sekolah normal seperti biasa, tapi biasanya mereka membutuhkan shadow teacher. Shadow teacher juga rate-nya nggak murah, Iya. karena shadow teacher concernnya anak harus terima, gimana anak tidak tantrum tuh bukan sesuatu yang mudah kan gitu. Iya, Jadi pendekatan ya memang harus, persuasif yang harus lebih intens juga ya ya. jadi memang kalau kepedulian bersama yang penting pertama, kalau para yang punya anak-anak autism bisa terbuka, bisa bersatu, bisa sharing, terus kita bikirin solusinya sama-sama Ya. berdasarkan pengalaman. Ya. Mudah-mudahan sekolah inklusi ini bisa berkembang biak sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi bagi yang tidak mampu, bisalah sekolahnya di sini gitu Ya. kan, kayak gitu-gitu. Iya. Ya kayaknya mama pikir juga ini kan penting banget ya. Iya. Nggak cuma dari kita aja sih yang memikirkan, jadi harus concern semua pihak yang terkait. Betul. Iya kan? Namun kalau misalnya kayak anggaran, kalau semuanya berkumpul, berhimpun, kita patungan atau kita cari CSR Iya dong, atau kita iya. fundraising, Iya. sebenarnya bisa. Tapi yang Iya. penting duduk sama-sama. Ya, visi misinya jadi Iya. satu dulu Kan ya. kalau Rani hanya berdasarkan yang Rani lihat karena punya keponakan autism. Tapi kalau buat orang tua yang memang punya anak autism, ilmunya bakal lebih beda nih. Pasti. Karena kan tantrumnya, Iya. karena biasanya mereka How to handle iya, day by day juga kan. yang Rani amazing gitu ya, masya Allah tabarakallah. Autism itu kan mungkin disease ya, penyakit bawaan apa segala macam, tapi mereka Allah kasih sama loh seperti manusia, Ya, punya rasa, punya akal Betul, gitu. betul. Jadi dia bisa mengerti instruksi, walaupun dia mungkin tidak mengenali ini secara gamblang orang tua gue enggak, tapi dia tahu ini ibu, ini Iya. bapak, kita cari CSR Iya dong, atau kita iya. fundraising, Iya. sebenarnya bisa, tapi yang Iya. penting duduk sama-sama. Ya, visi misinya jadi Iya. satu dulu Kan ya. kalau Rani hanya berdasarkan yang Rani lihat karena punya keponakan autism, tapi kalau buat orang tua yang memang punya anak autism, ilmunya bakal lebih beda nih. Pasti. Karena kan tantrumnya, Iya. karena biasanya mereka How to handle iya, day by day juga kan. yang Rani amazing gitu ya, masya Allah tabarakallah. Autism itu kan mungkin disease ya, penyakit bawaan apa segala macam, tapi mereka Allah kasih sama loh seperti manusia, Ya, punya rasa, punya akal Betul, gitu. betul. Jadi dia bisa mengerti instruksi, walaupun dia mungkin tidak mengenali ini secara gamblang orang tua gue enggak, tapi dia tahu ini ibu, Iya. ini bapak Ikatan gitu. batin itu pasti Iya, selalu itu ada. benar tahu. Betul. Karena aku ngelihat si keponakanku ini kebetulan bapak ibunya kan pertama tidak deny, berdua kolaborasi untuk melatih anaknya yang autism ini. Dan aku ngeliat bapaknya tuh lebih mirip coach menurut Rani. Jadi kalau bapaknya pulang kerja, binar di mata anaknya excited Beda itu sekali beda. pasti, iya ya. Terus untuk dia orang minta, terdekat. ternyata Nah. bapaknya suka kelitik-kelitik. Oh, mesti gini-gini Iya gitu, jadi bermain. begitu bapaknya pulang, Cara dia minta berinteraksi. digaruk-garuk gitu, dikelitik-kelitik. Jadi Mas Rani karena habit, kebiasaan dan dia lakukan bapaknya kan karena cinta dan sayang, Ya, pasti. itu ninggalin kayak noda tuh ini gitu. Iya, paham. Oke, ya udah, itu part of dari pekerjaannya Rani, ya kan. Jadi kalau Mama Ira lihat ya, ini kan kita kalau ngumpul nih banyak makan nih, menduduk di sini, tapi otaknya kemana-mana. Iya.
makan juga tapi Sambil- dia mikirin kemana-mana gitu ya, nggak apa-apa. Iya, Kita oke. doain aja mudah-mudahan Oke, Rani pasti. sehat terus, Sambil jalani ngobrol, terus. sambil jawab wartawan Iya. ya kan, sambil Ya, oke. instruksi kiri kanan. Oke. Satu lagi mau tanya. Itu Obos di rumah anaknya namanya Dre ya. Panggilannya Satu-satu. apa? Dre Ahmad Makayu Al Khalifi. Nah, itu dia. Mama Ira lihat dari zamannya dia masih bayi merah. Dewa ya, kita lihat dari zaman bayi merah. Sampai sekarang dia panggil saya Mayang Ira. Karena waktu itu ada satu film, di film itu namanya panggil saya Mayang Ira. Sampai sekarang udah gede. Dre nggak pernah komplain kan? Atau apa gitu? Kayaknya anak itu baik banget. Menurut Rani tuh susah gak sih menghandle di antara kesibukan, bagi tugas, urusin Dre yang makin sensi gitu kayak yang lihat ibu ini. Kalau komplain mungkin komplainnya nggak ke Rani ya, Nah. tapi karena dari bayi, Dre itu dari 3 bulan udah Rani bawa ke lapangan, iya. jadi dia udah tahu ibunya reses, ibunya sosper, ibunya kampanye, sampai dia bisa memilih nggak ikut. Pernah Dre ikut Rani terus dia mules. Ajian. Dia mules, Ujian. terus kan aku lagi kampanye di rumah warga, aku nebeng kan ke toilet, terus dia mungkin kan anak-anak juga ngelihat toilet gitu ya, karena bukan di rumah sendiri. Iya, Akhirnya dia, akhirnya ini kan udah lihat dari mukanya rada gimana, dia nggak bisa mules tapi nggak bisa Keluar. nggak bisa BAB gitu. Stres juga kan, kasihan juga ya. Akhirnya tadi minta tolong bapaknya sama tim bawa ke mall aja, bawa ke mall terdekat. Tapi kan sampai di Jakarta Barat terdekat ya seadanya. Nanti Rani nyusul setelah pulang. Jadi dari situ dia kalau misalnya ibu mau kemana, kampanye berapa titik ditanya dulu. Terus dia langsung mikir, tapi kalau aku sakit perut ya aku gitu nggak. Jadi dia nggak ikut. Jadi terus waktu umur 3 bulan, Lucu banget sih, iya rapat sama dinas pendidikan. Kan Rani ngomong gitu, dia tuh udah ikut jawab yang gitu. sayang. Jadi karena dari kecil dia udah tahu ibunya. Terbiasa Iya, aktivitas tapi dia akhirnya ibu. nggak. Dia komplain sih mungkin komplain ceritanya ke orang lain. Kalau tapi maksudnya gini, setiap Rani mau ngelakuin tugas apapun ke luar negeri, ke luar kota, Rani briefing dulu. Jadi Rani nggak pernah meninggalkan dia pergi tanpa dia tahu ibunya kemana. Oke. Gitu. Jadi melibatkan anak di antara kesibukan orang tua itu penting ya. Disampaikan aja gitu, dijelasin ini loh tugasnya mama, Betul. tugasnya papa. Atau kalau Rani kan ini tugasnya ibu, ini tugasnya bapak gitu. Tapi namanya cuma satu ya. Iya. Dulu dia waktu masih kelas 1, kelas 2 pulang sekolah kalau nggak ada les pasti kesini kan, jemput ibunya. Dan dia sempet kesel gitu, kenapa kok semua orang tahu dia gitu? Kenapa sih gitu? Karena ya tahu lah namanya. payah zaman- dikit loh kamu tuh beneran, Iya. Dre. Kenapa sih kok tahu nama aku gitu? Dia kesel, dia suka kayak kesorot tuh. Terus dia tuh kan akhirnya dia searching, akhirnya dia berpolitik sendiri karena dia searching berita apa. Berpolitik sendiri. Anak sekarang itu pola berpikir sensitivitasnya jauh lebih peka dibandingkan zamannya mama. Karena Dulu sekarang kan mereka bisa searching dari mana aja kemajuan teknologi dia zaman sampai itu, Ran. yang lucu, dia tuh pulang kerja aku ditanya, ibu aku udah tahu sekarang tanggal lahir kamu dari Wikipedia. Karena dia kesel, aku kesel karena ibu setiap tahun bilang umurnya 29. Ntar Baby Dre, ini kalau lagi nonton, nanti katanya ibu, katanya mau cari anak ibu kandung. Nanti lagi ada cerita aja ya. Tapi ya pasti Baby Dre kamu kalau nakal-nakal dimasukin lagi ke perut ibu. Ya Allah. Ya, ya udah nanti biar dia lahir lagi mulai. Masuk, gemes aku kayak. Ya. Terjun pertama kali politik tahun 2009. 2009 sampai dengan sekarang 4 periode. Kayak udah makan 2 Kamu terima kasih banyak. Sama-sama mama. Udah dikasih macam-macam nih kayaknya kita Gig. Udah di serve-nya luar biasa. Udah lepas rindu dari minggu kemarin sampai sekarang. Karena kemarin pas nonton di YouTube kita, ini cuma sepitas-pitas aja, nggak ada materi yang mau kita bahas gitu. Karena kemarin kami udah sibuk dengan mengunyah dan sekarang pun Kita sudah masih banyak mengunyah. makanan. Kita tetap mengunyah. Ya. Ada kloter 2 menunggu kami untuk kembali mengunyah. Terima Iya kasih loh. banyak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau ada apa-apa Ibu Rani bisa dibaca di mana artikel atau apa yang menarik tentang bagaimana tugas apa yang harus diketahui. Oh nggak apa-apa, masyarakat, silakan apa bisa di segala IG, macam. DM atau apapun. Oke, Ibu Rani Aduan Mauliani apa ya, gitu aduan ya. apapun. Mm-mm. Kebetulan sih kebetulan akhirnya banyak kenalan-kenalan dari DM yang kita tidak pernah bertemu tapi jadi support luar biasa. Karena misalnya jadi ada tahu cerita apa ya, ibu yang berjuang untuk 4 anaknya, Ya. tapi apa ya, kan kadang orang yang kena cancer gitu mama, terus
udah mentok berobat susah kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya pas ketemu kita coba bantu. Kalau warga Jakarta, insya Allah kita komunikasikan dengan Dinkes bisa dapat haknya seperti apa. Oke, mungkin nanti boleh dipikirkan juga bagaimana caranya itu loh Ran. Kemarin Mama sempat lihat itu kan ada mobil-mobil keliling kesehatan apa tuh ya. Kemarin Mama lihat ada yang laboratorium keliling Oh, gitu, iya. segala macam modelnya kayak gitu. Oh Tapi iya, dari insya Allah. mana gitu. Kebetulan Nah, kalau untuk pribadi saya dan teman-teman kita punya klinik kontainer, memang belum launching insya klinik Allah. kontainer ya Bapak Ibu semua. Jadi di pasar Cengkareng ada Cengkareng. kontainer yang standby, itu dalamnya klinik. Oh, Jadi ada oke. dokter gigi, tapi memang konsentrasi Rani tadinya utamanya buat para pedagang pasar. Karena pedagang pasar itu kan hidupnya dini hari. Iya. Ya kan, dan kan kita kan mau program Bapak Go untuk mencegah stunting. Kalau cegah stunting ketika bayinya sudah dilahirkan itu agak berat. Betul. Tapi yang kita bantu udah ada saat ibunya sedang hamil. Betul. Nah, para pedagang pasar ini biasanya periksa kehamilan tidak rutin. Iya. Kami memang di kontainer itu tidak mengobati, dalam arti kami hanya pemeriksaan screening awal. Betul. Kalau membutuhkan obat yang lebih spesifik, Bisa kita dirujuk rujuk lagi. ke puskesmas sama Iya. rumah sakit terdekat yang ada di Jakarta Barat. Oke, Gitu. titip-titip pokoknya masalah tentang Amin. kesehatan, pendidikan anak-anak, Iya. Mama Ira mewakilkan semuanya gitu Amin, ya. amin. Oke, mari kita bekerja kembali. Yang satu Amin. sudah mulai persiapan untuk berpikir tentang rakyat dan masyarakat banyak. Saya berpikir bagaimana saya pulang untuk tidak macet. Tidak kena ganjil genap. Tidak kena ganjil genap. Terima kasih. Wassalamualaikum Kasih, warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ira Maya Safaril, because this is real.